Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Forma gacor, Real Madrid siap perpanjang kontrak Luka Modric. Kebersamaan Luka Modric dan Real Madrid nampaknya akan berlanjut lebih lama. Raksasa La Liga itu dilaporkan bakal memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Modric sudah cukup lama bergabung dengan Real Madrid. Ia pindah ke ibu kota Spanyol dari Tottenham pada tahun 2012 silam. Saat ini Modric memasuki tahun terakhirnya di Real Madrid. Banyak rumor yang menyebutkan bahwa pemenang Ballon d'Or itu tidak akan diberi kontrak baru karena usianya yang sudah menua. Fabrizio Romano membeberkan bahwa kenyataannya ternyata sebaliknya. Manajemen Real Madrid masih ingin memperpanjang kontrak Luka Modric. Menurut laporan tersebut, Real Madrid tidak mau berpisah dengan Luka Modric karena sang gelandang dinilai sangat krusial bagi tim mereka. Meski usianya tidak muda lagi, namun Modric masih menunjukkan performa yang apik. Ia berhasil tampil dominan saat membantu Real Madrid mengalahkan Inter Milan. Itulah mengapa Carlo Ancelotti ingin Modric bertahan, karena ia diyakini masih bisa berkontribusi untuk skuad Los Blancos. Menurut laporan Romano, Real Madrid benar-benar serius ingin mempertahankan Luka Modric. Mereka sedang menggelar negosiasi dengan agen sang pemain. Real Madrid berencana menambahkan kontrak Luka Modric selama 1 tahun, jadi ia akan membela Los Blancos hingga tahun 2022. Sejauh ini proses negosiasi berjalan lancar. Alhasil, Modric diprediksi tidak akan lama lagi menekan kontrak baru di Real Madrid. Real Madrid akan melanjutkan perjalanan mereka di La Liga akhir pekan nanti. Kali ini mereka ditunggu partai syarat gengsi di Bernabeu. Mereka akan menjamu sang tetangga mereka, Atletico Madrid. Kemenangan dibutuhkan Real Madrid untuk mempertahankan status mereka sebagai pemuncak klasemen. Carlo Ancelotti optimis Karim Benzema bisa pulih saat Real Madrid jalani derby Madrileno. Striker Real Madrid Karim Benzema saat ini tengah menjalani pemulihan dari cedera yang dialaminya ketika menghadapi Real Sociedad pada jornada ke-16 Liga Spanyol Minggu 5 Desember 2021. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berharap striker asal Prancis itu sudah bisa bermain pada derby Madrileno pada hari Senin 13 Desember 2021. Karim Benzema mengalami cedera dan harus ditarik keluar lapangan saat laga kontra Real Sociedad baru berjalan 17 menit. Luka Jovic yang masuk menggantikan perannya berhasil membawa Real Madrid menang 2-0 dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Cedera yang dialami Benzema membuat sang striker asal Prancis itu tidak bisa tampil kala Real Madrid memainkan laga terakhir fase grup Liga Champions menghadapi Inter Milan. Namun, Real Madrid akan menjalani laga penting lainnya pada akhir pekan ini. Tepatnya pada laga jornada 17 Liga Spanyol Senin 13 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid menjalani derby Madrileno menghadapi Atletico Madrid di Santiago Bernabeu. Karim Benzema pun diharapkan bisa tampil saat pertandingan tersebut. Namun, hingga saat ini kondisi striker andalan Real Madrid itu belum bisa dipastikan. Bicara setelah kemenangan 2-0 yang diraih Real Madrid atas Inter Milan di Liga Champions, pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti mengungkapkan kabar mengenai cedera Benzema. Pelatih asal Italia itu menegaskan masih menunggu kabar dari kondisi Karim Benzema. Namun, Ancelotti juga menegaskan jika Benzema bisa pulih sebelum pertandingan, ia dipastikan bakal tampil pada laga derby ibu kota Spanyol itu. Kami masih punya beberapa hari untuk melihat apakah Karim bisa pulih. Saya percaya bahwa ia akan pulih, tegas Ancelotti. Seandainya Karim Benzema belum tampil ketika Real Madrid menjamu Atletico Madrid, Carlo Ancelotti tentu harus mencari solusi dari kekosongan tersebut. Namun, dari kemenangan yang diraih Real Madrid atas Real Sociedad, Ancelotti tak perlu banyak berpikir lagi. Luka Jovic jelas bisa menjadi sosok pengganti yang tepat. Keberhasilan sang pemain mencetak 1 gol dan 1 assist ke gawang Real Sociedad dalam pertandingan tersebut menegaskan dirinya akan menjadi solusi yang tepat ketika Karim Benzema harus absen. Marcelo berencana kembali ke Brazil saat kontraknya bersama Real Madrid berakhir. Marcelo dikabarkan telah memutuskan untuk kembali ke Brazil ketika kontraknya bersama Real Madrid berakhir di penghujung musim 2021-2022 ini. Karir 16 tahun Marcelo di Santiago Bernabeu akan berakhir pada musim panas tahun depan dan pemain berusia 33 tahun itu tampaknya tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Marcelo tidak lagi menjadi pilihan utama di dalam skuad Los Blancos dengan dirinya hanya tampil 5 kali di berbagai ajang kompetisi pada musim ini, 3 di antaranya di La Liga Spanyol. Tidak terhindarkan lagi, Marcelo hampir pasti akan hengkang dari Real Madrid di akhir musim ini. Dilansir di Aero AS, ia sudah memutuskan untuk kembali ke Brazil setelah musim ini. Besar kemungkinan Marcelo akan bergabung dengan Fluminense, mantan klubnya, sebelum hijrah ke Spanyol pada Januari 2007.
Marcelo memulai karirnya bersama Fluminense lewat akademi terlebih dahulu sebelum mendapatkan kepercayaan bermain di tim senior pada 2005 dan 2006. Selama 2 musim itu, Marcelo mencatatkan 30 penampilan di Serie A Brazil dengan mencetak 6 gol. Marcelo kemudian bermain untuk Real Madrid sejak musim 2006-2007. Dengan sejauh ini, sudah mencatatkan 533 penampilan di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang 38 gol. Di ajang La Liga, ia tampil 377 kali dengan mencetak 26 gol. Bersama Real Madrid, Marcelo mengumpulkan 4 trofi Liga Champions, 5 La Liga, dan 2 Copa del Rey. Marcelo pastinya berharap bisa melakukan perpisahan bersama Real Madrid dengan cara yang manis, yakni memenangkan trofi La Liga yang ke-6 untuk dirinya. Real Madrid bidik kemenangan atas Atletico Madrid untuk juara paruh musim Liga Spanyol. Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga Spanyol 2021-2022. Skuad racikan Carlo Ancelotti mengantongi 39 poin dari 12 kali kemenangan, 3 imbang, dan sekali kalah. Seperti dilansir Marca, Los Blancos bakal selangkah lebih dekat dengan predikat juara paruh musim Liga Spanyol musim ini. Dengan catatan, Toni Kroos dan kawan-kawan mengalahkan Atletico Madrid. Tidak heran jika Real Madrid bakal mengupayakan berbagai cara agar mampu menundukkan Atletico Madrid. Los Blancos sejatinya masih unggul 10 poin setelah rival sekotanya itu kalah 1-2 dari Real Mallorca akhir pekan lalu. Sayangnya, salah satu pilar Real Madrid Karim Benzema tengah menepi akibat cedera dalam laga melawan Real Sociedad. Belum dapat dipastikan apakah striker asal Prancis itu mampu turun di pertandingan pekan depan. Dikutip dari Marca, Real Madrid telah mencatatkan 9 kemenangan berturut-turut ketika melawan Elche, Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano, Granada, Sheriff Tiraspol, Sevilla, Athletic Bilbao, Real Sociedad, dan Inter Milan di semua kompetisi. Skuad besutan Carlo Ancelotti juga tengah duduk nyaman di posisi teratas klasemen sementara La Liga, menyusul kemenangan mereka melawan Real Sociedad. Los Blancos kini unggul 8 poin dari Sevilla, 9 poin dari Real Betis, dan 10 poin dari Atletico serta Real Sociedad. Adapun rival Real Madrid Barcelona bertengger di posisi ke-7 dengan torehan poin yang terpaut 16 angka dari pemuncak. Derby Madrid, Ancelotti bakal cadangkan Luka Modric. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti membeberkan rencananya di Derby Madrid nanti. Ia mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Luka Modric di laga ini. Real Madrid akan ditunggu sebuah laga syarat akan gengsi di akhir pekan nanti. Mereka akan menjamu sang tetangga Atletico Madrid. Di laga ini, Luka Modric kemungkinan akan bermain. Namun pemain timnas Kroasia itu baru bermain penuh selama 90 menit melawan Inter Milan di tengah pekan ini. Ancelotti menyebut ia masih akan mempertimbangkan memainkan Modric atau tidak di laga ini. Ya, pemain seusianya memang butuh istirahat, ujar Ancelotti. Ancelotti menilai timnya punya waktu istirahat yang cukup. Karena laga melawan Atletico Madrid baru akan digelar pada hari Senin dini hari nanti. Jadi ia akan memberikan istirahat yang banyak kepada Modric agar ia bisa kembali ke performa terbaiknya. Dia memiliki waktu sekitar 5 hari untuk pertandingan berikutnya. Jadi saya rasa ia akan memanfaatkan waktu itu untuk beristirahat karena ia punya kehidupan yang rileks di rumah, kata Ancelotti. Ancelotti mengakui bahwa Modric punya peran krusial di dalam timnya. Namun ia juga berencana untuk melakukan rotasi. Ia menyebut ada beberapa gelandang muda potensial yang bisa menggantikan Modric di laga Derby Madrid nanti. Jadi ia akan mempertimbangkan matang-matang. Modric adalah salah satu pemain spesial yang kami miliki. Namun saya juga harus memikirkan 2 pemain lainnya, yaitu Camavinga dan Valverde, di mana kedua pemain ini bermain sangat baik ketika diberi kesempatan, ujar Ancelotti. Real Madrid dan rotasi, jadwal padat dan bidikan trofi, apa rencana Ancelotti? Carlo Ancelotti tampaknya sudah sangat puas dengan racikan starting 11 Real Madrid yang sekarang. Dia jarang membuat perubahan line up, kecuali jika situasi mendesak. Laju Los Blancos musim 2021-2022 sejauh ini masih sangat memuaskan. Madrid memimpin klasemen sementara La Liga dan berhasil melangkah ke babak 16 besar Liga Champions. Ancelotti juga sudah menemukan pemain-pemain terpentingnya. Ada Karim Benzema dan Vinicius Junior yang terus mencetak gol. Ada pula Thibaut Courtois dengan penyelamatan krusialnya. Masalahnya, Madrid sudah memasuki jadwal padat di pertengahan musim. Ancelotti didesak lebih sering melakukan rotasi untuk menghindari masalah cedera. Sejauh ini, Madrid sudah menempuh total 22 pertandingan di semua kompetisi. Angka itu relatif tinggi, hanya kalah dari Manchester City dan PSG yang sudah menempuh 24 pertandingan. Jumlah pertandingan sebanyak itu tentu bisa jadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Ancelotti harus menggunakan pemainnya dengan tepat, termasuk memilih waktu untuk mengistirahatkan mereka. Terlebih, bulan Desember selalu diisi oleh pekan-pekan padat dengan banyak pertandingan.
Ancelotti harus meracik skuadnya untuk bertanding 3 hari sekali. Baru-baru ini Madrid dirugikan dengan cedera Karim Benzema. Cedera Benzema ini bisa menjadi peringatan awal untuk Madrid. Ada kemungkinan pemain-pemain lain mengalami cedera, kekuatan skuad bisa tergerus. Masalahnya, musim ini Ancelotti tidak banyak melakukan perubahan starting 11. Ketika ada pemain inti yang cedera, line up dan gaya main tim akan langsung berubah. Skenario inilah yang harus dicoba dihindari Real Madrid jika mereka ingin menjaga konsistensi untuk terus melaju apik.